Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Siswa-siswi kelas 12 SMK Darussalam Tulungagung yang saya cintai, yang saya sayangi dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, belajar bersama lagi tentang beriman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Jadi kita harus bisa mempercayai, mengimani bahwa hari akhir itu benar-benar ada. Apa itu pengertian hari akhir? Hari akhir yaitu hari di mana seluruh alam semesta akan hancur, semua makhluk akan dibangkitkan dari kematian dan setiap manusia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan amal perbuatannya di dunia untuk kemudian mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat yang merupakan kebaikan dari kehidupan di dunia. Jadi hari akhir adalah hari di mana makhluk itu akan dibangkitkan dari kematian, semuanya. Sebelumnya akan dimatikan, semuanya akan mati, dan di hari itu akan ada kehidupan yang dan abadi. Yang mana itu oleh Allah pertanggungjawabannya ketika ada di dunia. Berarti yang baik akan masuk surga, yang amalnya tidak baik akan masuk neraka. Selanjutnya ini ada firman Allah Subhanahu surat Al-Qaringah ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaringah mal qaringah wa ma adraka mal qaringah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal nginil manfus. Artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Ini diibaratkan manusia seperti laron, yaitu hewan yang bisa terbang kecil, yang mana ketika ada hujan, ketika ada angin, dia akan berterbangan. Kita bayangkan. Dan gunung itu seperti bulu. Yang bulu, tahu bulu? Jadi bulu itu ketika ada angin saja, ketika ada apa-apa itu terbang. Kita bayangkan kalau secara logika pada hari ini hanya bisa meletus, tidak mungkin terbang. Jadi kata hari kiamat itu akan terbang. Kita bisa bayangkan gunung yang sebesar itu bisa terbang seperti laron. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam hari kiamat. Yaitu yang pertama ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil, yaitu bagian kecil dari kerusakan atau kematian dan dialami oleh manusia. Contoh di sini ada kiamat sugro yaitu matinya seorang, gempa bumi, banjir dan bencana alam lainnya. Jadi kita sudah tahu semua yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, kita bisa lihat di media sosial dan di kehidupan nyata di masyarakat, pasti ada kematian. Itu juga termasuk kiamat, tapi kiamat kecil atau sugro. Kita lihat gempa. Kita di setiap hari mungkin di setiap berita di TV, di media sosial itu kita akan mengetahui itu termasuk kiamat kecil. Yang kedua yaitu tentang kiamat kubro. Apa kiamat kubro?
hancurnya seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, tidak seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro yaitu tidak tahu, tapi ada tanda-tandanya. Ada kekacauan, kejahatan, maksiat, merajalela orang yang beriman. Semakin sedikit keluarnya Ya'juj Ma'juj, Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat dan sebagainya. Itu tanda-tanda. Dan sekarang kita pasti ada. Itu memungkinkan dunia ini makin buruk, memungkinkan kiamat kubro itu akan terjadi kita, tapi tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Alam yang berhubungan dengan hari kiamat. Dalam ajaran agama Islam kita diwajibkan mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan hari kiamat seperti alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul masyar, yaumul hisab atau mizan, surga dan neraka. Itu untuk penjelasannya ini perlu diketahui apa alam barzah itu. Alam barzah menurut bahasa artinya pembatas atau dinding, sedangkan menurut istilah barzah adalah batas pemisah antara dua buah benda atau keadaan yang tidak sama. Jadi alam barzah itu pembatas atau dinding di dunia dan di akhirat, itu ada pembatasnya atau ada pemisahnya. Sedangkan yaumul ba'ats yaitu hari bangkitnya kembali semua makhluk hidup setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat hari kiamat. Jadi semua manusia dimatikan oleh Allah terus akan dihidupkan kembali, itu adalah yaumul ba'ats. Nah, mulai ini kita akan abadi di akhirat kelak, baik di surga maupun di neraka. Maka harus introspeksi diri tentang hari akhir ini betul-betul untuk menambah keimanan kita. Yaumul masyar, yang ketiga yaumul masyar yaitu tempat berkumpulnya semua manusia setelah bangkit dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Jadi ini yaumul mas, setelah dihidupkan kembali, ini diminta pertanggungjawabannya. Bangkitkan kubur, mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Nah ini tidak bisa berbohong, tangan bisa bicara, kaki bisa bicara, kepala tidak hanya mulut. Kalau di dunia mulut yang bisa bicara, tapi kalau di akhirat kita tidak bisa berbohong. Semua anggota tubuh kita berbicara sendiri-sendiri. Yaumul hisab atau mizan. Hisab adalah perhitungan. Mizan artinya penimbangan. Jadi yaumul hisab atau mizan adalah hari perhitungan dan pertimbangan amal manusia. Nah, ini. Nah, setelah yaumul masyar, pertanggungjawabannya ini ditimbang, mana yang baik, mana yang buruk. Ditimbang, yang baik insya Allah akan masuk surga, yang banyak tidak baiknya akan masuk neraka. Nah ini kelima tentang surga. Surga adalah tempat kembalinya orang beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat penuh kesenangan yang dikhususkan untuk orang yang beriman ini. Orang yang percaya kepada Allah, mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi segala larangnya, akan ditempatkan oleh Allah
yaitu tempat yang baik, yaitu tempat surga, yang mana di situ semua permintaan kita itu semuanya senang dan ada. Dan kebalikannya neraka. Neraka merupakan suatu tempat sangat tidak menyenangkan dan menakutkan, yakni tempat pembalasan bagi setiap orang yang ingkar dan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya surga. Kita di dunia berfoya-foya, tidak mematuhi perintah Allah, tidak mematuhi perintah pemerintahan kita. Terus bahasa Jawanya sak enake dhewe. Maka di akhirat nanti yaumul mahsyar, yaumul hisab, dan di situ ada timbangan amal, dan amalnya itu tidak banyak, yang banyak adalah amal keburukannya, maka oleh Allah akan ditempatkan di neraka. Balasan amal baik dan buruk. Balasan amal baik, berbagilah bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, karena mereka dan memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera dan penuh kenikmatan surga. Itu balasan amal yang baik dan buruk. Balasan yang buruk bagi orang yang selama hidup di dunia banyak melakukan perbuatan buruk dan tercela, bahkan dia kafir kepada Allah, tidak mempercayai Allah, maka mereka akan memperoleh kerugian, kesengsaraan berupa azab yang sangat pedih dan siksanya mereka yang amat keras. Perbuatan orang-orang yang melakukan amal buruk ketika di dunia. Fungsi beriman kepada hari akhir akan memberikan nilai positif bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi beriman kepada Allah nomor satu, senang dan selalu bersemangat dalam beramal soleh. Kalau betul-betul kita iman kepada hari akhir, kita tahu, kita percaya penuh kepada Allah, kepada hari akhir, maka kita akan bersemangat untuk beramal soleh, amal yang baik, karena ada balasan yang setimpal. Selalu berusaha menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Pasti menghindari, karena ketika melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka kita akan takut. Nah, di situ ada yaumul hisab, akan dihisab amal-amal kita yang tidak baik. Yang ketiga, merasa takut ketika melakukan perbuatan maksiat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Pasti akan kita berbuat kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada semua alam yang ada sekitar kita, akan kita rawat. Kalau kita rawat, kita baik kepada manusia, kita rawat kepada bumi, kepada lingkungan. Itu terakhir tentang fungsi iman kepada hari akhir. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Minta maaf ada materi, ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.